wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yasiroh dengan NIM 24140101171. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Tafsir Tarbawi, yang akan membahas tentang Quran Surat Al-Jumu'ah, merupakan surat yang ke-62 pada ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan qaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu belum mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan segera tinggalkan engkau. Sedang berdiri, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Surat Al-Quran ayat 9 sampai 11 turun berkaitan dengan kewajiban sholat Jumat dan peristiwa sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah Nabi Muhammad SAW karena datangnya kafilah perdagangan. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah sholat Jumat di Madinah, datanglah rombongan pedagang dari Syam yang membawa barang dagangan. Saat itu keadaan ekonomi masyarakat sulit sehingga banyak orang tertarik mendatangi perdagangan tersebut. Sebagian jamaah lalu keluar dari masjid meninggalkan khutbah Nabi untuk melihat dan membeli barang dagangan yang tetap bersama Nabi hanya sedikit sahabat. Kemudian Allah menurunkan ayat 9 yang memerintahkan kaum mukminin agar segera mengingat Allah dan meninggalkan aktivitas jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan. Ayat 10 menjelaskan bahwa setelah sholat selesai, manusia diperbolehkan kembali bekerja dan mencari rezeki. Sedangkan ayat 11 menegur orang-orang yang lebih mementingkan perdagangan dan hiburan daripada mendengarkan khutbah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi pedoman penting tentang keseimbangan antara ibadah dan juga urusan dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang pertama adalah nilai ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang muslim harus mendahulukan perintah Allah dibandingkan urusan dunia. Dan yang kedua adalah nilai disiplin ibadah. Ayat ini mengajarkan pentingnya tepat waktu dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan yang ketiga adalah nilai mengutamakan akhirat. Kepentingan ibadah harus lebih diutamakan daripada perdagangan ataupun sebuah hiburan. Dan yang keempat adalah nilai tanggung jawab. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagai seorang muslim tetap diperbolehkan bekerja dan mencari rezeki setelah menyelesaikan ibadahnya.
Dan yang kelima adalah membahas tentang nilai keseimbangan hidup. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Islam sangat-sangat mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Dan yang keenam adalah nilai menghargai ilmu dan juga nasihat. Mendengarkan khutbah pada salat Jumat merupakan bagian dari mencari ilmu dan juga menerima peringatan agama. Dan yang ketujuh adalah membahas tentang nilai kesadaran spiritual. Bagaimana ayat ini menjelaskan mendidik manusia agar selalu mengingat Allah di tengah kesibukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah membahas tentang nilai kebersamaan dan juga persatuan. Ayat ini menjelaskan pada salat Jumat mengajarkan persatuan umat Islam melalui ibadah berjamaah setiap salat Jumatnya bagi kaum ikhwan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.